Halo, selamat sore semuanya. Salam bahagia, salam kebajikan buat kawan-kawan yang di sana. Gua di sini lagi di kandang kambing. Oke. Ada sejarah dalam dunia perkambingan apa dunia peternakan hewan ini. Kami adalah binatang ternak yang bisa dimakan lewat berbagai macam hidangan loh. Oleh sebab itu, ketika kita makan kambing, jangan makan langsung. Ada sebuah proses dalam pemasakan hidangan kambing itu, guys. Mulai dari memotong hewannya, terus sembelih, dibersihkan secara bersih, higienis, supaya dimakannya enak. Nah, baru kita proses makannya, proses hidangan makanan itu berbagai macam makanan. Oke, sebuah proses pemasakan itu banyak jenisnya, mulai dari rendang mungkin, terus ada berbagai macam makanan kayak spaghetti kayak gitu, kayak kambing guling atau kambing dibakar apa dibeleng. Nah, terus di situ ada ciri khas unik dari kambing itu, mulai dari suaranya yang aneh. Tahu nggak? Tuh, coba ngomong, Mbak, nggak ngomong, malu dia. Nah, itu ciri khas suara kambingnya, anjir. Itu sih kalau menurut gue ya, teori gue sih, suara kayak gitu mungkin menandakan bahwa dia memanggil sesama kambing dan kambingnya lain. Bisa dikatakan dia itu kayak Mbak, bahwa itu ada kata unik dari kata menurut dia pribadi. Mungkin menurut kambing itu, mungkin kita nggak bisa menjelaskan suara kambing itu karena kita manusia, makhluk Tuhan, beda alam apa beda jenis. Mungkin menurut gua sih kambing itu dengan suara embe itu dia bisa mengatakan bahwa gua itu ganteng, dia itu cantik. Nah, mungkin disitulah ada ketertarikan. Sekarang itu belum sampai punah kambing itu, mungkin memperbagus diri sendiri, kayak embe ganteng, kayak melihat embe gitu menggosip atau apa sesama kawan-kawannya, nggak pernah kan. Nah, itulah namanya itu binatang, guys. Kalau kita kalau tetangga lain itu gosip, kalau kambing itu nggak ada gosip, dia namanya juga hewan, nggak mungkin dong dia ibaratnya kayak ngejelekin kawan-kawannya sendiri. Oke guys, sebenarnya sih gue sedih. Sebelum adanya corona kayak gini gue udah kerja enak sebenarnya. Cuman setelah corona ini pasti semua di Indonesia ini ada pengurangan pekerjaan kayak model PHK ya. Gue sekarang jadi gembala kambing. Nah di situ, aduh ya ampun, gimana ya. Tapi gue nggak bersedih banget gitu ya, karena dengan proses kayak gini kambing-kambing gue nih, gue di sini dapat keuntungan juga gitu. Kita nggak usah malu kayak mereka di luar sana. Kita punya kerjaan masing-masing dan itu pun halal, guys. Kita soal perbedaan itu ya kita pilihan kita sendiri, takdir ya, emang takdir, tapi kita bisa diubah, guys. Nah di sini gua gimana rasanya di PHK kerja, gimana rasanya kerja di PHK, itu sangat sakit banget sih. Kita udah kalau punya keuntungan di situ, kita udah bekerja, kita udah jadi karyawan ataupun apa gitu ya. Setelah adanya corona, kita di PHK secara tiba-tiba, nggak tahu ya, mungkin nggak kita aja, mungkin semua orang merasakan hal itu. Cuman gimana ya? Oke, kita jangan terlalu berkecil hati sih kalau kita misalkan di PHK kerjaan di luar sana. Di mana situ ada kesempatan, disitulah peluang kita ada gitu. Sebenarnya gitu ya. Cuman kalau dipikir-pikir orang itu kebanyakan malu. Gua sih nggak ada kata-kata malu. Oke guys, gua udah ceria sekarang. Gimana gua habis di PHK, sekarang udah punya kambing banyak. Oke, di sini gua mencoba bangkit dan mengembangkan kambing-kambing seperti Bob Sadino, mengembangkan telur menjadi butiran ayam. Oke. Emosi. Oke, langsung aja gua akan ngebahas gimana cara merawat kambing yang baik sampai sebanyak ini. Sebenarnya sih udah banyak, cuman kan karena ada dampaknya corona gua jual separuh. Mungkin kita ya seperti biasa, kayak manusia gitu, kasih makan gitu, kayak sehari 3 kali maupun 4 kali. Kambing soalnya kalau nggak dikasih makan rewel, sama manusia juga kalau nggak dikasih makan lapar gitu. Memandikan kayak seminggu sekali, kayak dimandiin kayak manusia aja. Cuman ya kalau manusia kan mandi sehari 3 kali apa 2 kali, kalau kambing seminggu sekali apa seminggu 2 kali. Oke, dikasih makannya juga nyari kayak rumput
jukut sama aja ya. Itu jukut itu bahasa Sunda, rumput itu bahasa Indonesia. Ya sama aja kita membagikan makanan ke semuanya biar rata, dan di samping juga di sini ada ya, diratain aja biar nggak ada yang sirik gitu guys. Soalnya kalau kita ini nggak dibagi nanti ini marah, yang ini marah, yang hitam nih galak ini, nanti dia ngambek sama yang si betina yang ini nih. Oh gila si tanduk. Oke, gue di sini punya 12 kambing dan sisanya 4 itu masih kecil. Kemarin baru lahir juga, melahirkan. Dia melahirkan juga, kita langsung ngambil dari dokter Palestina biar kesini melahirkan dia. Gila, parah banget, parah. Soalnya melahirkannya juga susah pas melahirkannya. Oke, sebenarnya sih di sini tuh sangat merawat keuntungan kayak investasi aja. Kita merawat kambing-kambing ini, kita bisa dijual lagi di luar sana, di pasar maupun di yang mau nyari kambing ini. Nah, yang betina ini jangan dijual guys, jangan dijual. Soalnya itu dia akan melahirkan si bibit-bibit kecil yang kayak masih bayi-bayi gitu kan. Dia nanti berkembang makin gede kan bisa dijual lagi. Nah, disitulah yang betina itu jangan dijual. Kalau ini hampir betina semua nih di sini nih. Ini betina semua. Yang jantan cuma ada dua di sini jantan. Nggak banyak. Itu kan dia tuh kerjanya cuman, maaf ya, jadi ya enak lah, dia mau ngawin yang betina bebas, dia pilihan. Di sini kayak dibilang prostitusi sih bukan, cuman ya emang hewan gitu loh. Gimana ya? Ya tahu juga. Oke, kembali lagi kita akan ngebahas tentang investasi dan keuntungan dan apa namanya? Oke, dalam sebuah proses peternakan kambing ini, di sini juga kita akan dapat keuntungan mulai dari sampai 3 juta, 4 juta, mungkin sampai 5 juta yang terbesar mungkin ya dari kambing-kambing itu. Bisa dilihat aja kambing-kambing gua yang gedenya ada. Itu banyak juga, harganya lumayan. Nah, di situ juga kita dapat hasil lah di situ dari ngurus-ngurus kambing itu, guys. Nah, untuk perkembangan kambing ini kita harus kayak mengawininya, kayak kawin gitu ya sama kambing betina sama kambing jantan. Nah, tetapi kita cara mengawini itu jangan kambing sama manusia, nggak boleh guys, sama nggak boleh itu, ya ampun kayak gitu ya. Ya sama kambing lagi kalau bisa gitu, jangan sama manusia. Kalau sama manusia nanti bentuknya kayak manusia nanti kambingnya. Oke, kayak gitu sih proses kayak peternakan kambing itu gampang banget. Yang penting ada jantan sama betina aja. Oke guys, sebenarnya sih gampang banget untuk merawat kambing-kambing supaya banyak dan bisa berkembang biak banyak juga. Yang pertama mungkin kita jangan malas untuk mencari makanan si rumput itu, soalnya kan susah banget. Yang kedua kita harus ngecek dia sakit apa enggak. Yang ketiga mungkin kita bakalan membersihkan hewan-hewan tersebut biar bersih, biar kelihatan bersih juga. Oke, yang keempat ini yang fatal banget nih. Kita harus sering ngecek ke kandang kambing ini, walaupun kita tidur sama kambing juga nggak apa-apa. Soalnya takut ada yang maling, takut dihamili sama orang lain juga. Nah, itu paling ngeri. Soalnya kan waduh, guys tahu sendiri kalau orang udah nggak ada lubang-lubang itu pasti disikat kambing kita, guys. Aduh, bahaya juga, jangan. Oke, itu aja paling ya. Oke, semuanya salam bahagia. Segitu aja mungkin vlog hari ini tentang dunia peternakan kambing. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih.